Saudara, selamat memperingati Jumat Agung, kematian Yesus Kristus Juru Selamat kita, saudara ya. Dan hari ini kita akan melihat sebuah kabar baik melalui tulang, saudara. Melalui tulang. Kita akan melihat keindahan Injil, kebesaran Tuhan lewat tulang. So our title for today's Good Friday sermon is Not a Bone Broken. Tidak ada tulang yang patah. Seperti saya bilang di Selah tadi, ini adalah salah satu dari dua nubuatan yang Yohanes bilang digenapi di dalam kematian Yesus Kristus. Karenanya mari kita baca bersama-sama nas kita hari ini dari Yohanes 19 ayat 31 sampai 36. Saya undang saudara untuk baca bersama-sama dengan saya yang genap. Saya akan bacakan buat saudara yang ganjil ya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan setegaslah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia juga tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Amin, demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, saya akan cerita sedikit tentang backgroundnya. Dikatakan karena hari itu persiapan Paskah dan Sabat, maka mayat-mayat disalib harus diturunkan sebelum jam 6 sore. Gak boleh lewat saudara. Kenapa? Karena jam 6 sore adalah dimulainya hari yang baru. Bukan jam 12, bukan jam 00 saudara ya, tapi jam 6 sore. Berarti saat itu jam 6 sore adalah dimulainya Sabat. Jadi gak boleh tuh menurunkan, mengerjakan apapun di Sabat saudara ya. Dan para pemimpin Yahudi datang kepada Pilatus. Dia berkata, mayat-mayatnya coba tolong turunin dong sebelum Sabat. Tapi karena ada kemungkinan bahwa orang yang tergantung di salib belum mati, maka prajurit-prajurit harus mematahkan kaki orang yang belum mati. Kenapa? Supaya cepat kematiannya, mempercepat kematian mereka. Nah saudara, ketika orang disalib, tujuannya bukan membuat mereka langsung mati ketika dipaku atau disiksa. Tujuannya adalah membuat mati orang-orang yang disalib secara perlahan dan menderita. Diharapkan mereka akan mati karena kelelahan dan kesulitan bernafas. Itu digantung saudara, sulit sekali bernafas. Dan karena sulit bernafas, mereka yang disalib ini harus menopang dengan kaki mereka. Karena mereka tergantung ya saudara ya, yang gak bisa bernafas dengan lega, maka dia harus menopang kakinya supaya ada posisi yang enak, lebih baik untuk bernafas. Nah ketika orang yang disalib ini belum mati dan harus diturunkan, kaki mereka dipatahkan supaya gak ada yang bisa menopang mereka lagi untuk bernafas. Supaya kakinya ini gak bisa lagi menopang tubuh mereka. Sehingga ketika kehabisan nafas mereka akhirnya lebih cepat mengalami kematian. Bayangkan sebegitu mengerikannya hukuman salib. Nah saudara, kalau saudara baca di ayat 30, Yesus menyerahkan nyawanya. For your information, Yesus tidak mati karena ada yang mengambil nyawanya. Ia tidak mati karena siksaannya. Ia dengan rela menyerahkan nyawanya. Ia berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku, berkuasa pula mengambilnya. Gak ada yang bisa mengambil dari aku nyawaku ini. Ia sudah menyerahkan nyawanya, ia sudah mati. Dan ketika tentara melihat bahwa Yesus sudah mati, mereka tidak mematahkan tulang Yesus. Dan untuk memastikan bahwa Yesus sudah benar-benar mati, mereka menyucukkan tombak ke lambung Yesus. Dan ini menentang teori, ada yang bilang ya saudara, Yesus cuma pingsan, gak benar-benar mati. Apa yang dilakukan para tentara ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mati. Karena lambungnya mengeluarkan air dan darah. Ini berarti jantung Yesus sudah pecah. Akibat trauma hebat di tubuhnya, di punggungnya, di paru-parunya, di dadanya, di jantungnya, ada penumpukan cairan di rongga dada. Dan ketika ditikam, cairan itu keluar bersama dengan darah. Dan ini memberitahu bahwa kematian Yesus bukan sekedar
penyiksaan, penyaliban biasa, tapi penderitaan sampai tuntas secara fisik dan spiritual. Tetapi itu tadi fakta-fakta medisnya saudara ya dan sejarahnya. Tetapi ini yang mau kita bahas. Hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Dan ternyata dari tulang yang tidak dipatahkan ada satu signifikansi bagi hidup kita. Ada kabar baik yang sangat indah untuk kita renungkan hari ini. Yang akan saya bagi ke dalam 2 poin. Poin pertama adalah Christ the true righteous one. Kristus orang benar yang sejati. Saudara Yohanes berkata hal ini terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dari mana Yohanes mengutip ini? Dari Mazmur saudara. Mazmur 34 ayat 21. Ini Mazmur Daud yang ditulis oleh Daud ketika ia mengalami masa-masa yang sulit. Dan ternyata ini adalah Mazmur mesianik. Mazmur yang menunjuk kepada Yesus. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya. Sama-sama saudara, tidak ada apa? Tidak ada satupun yang patah. Saudara, ia di ayat 21 ini merujuk kepada Tuhan. Dan tulangnya ini merujuk pada orang benar. Dan Mazmur ini digenapi di dalam Kristus. Yohanes mengutip Mazmur ini, Yesus adalah orang benar yang menderita. Orang benar yang mengalami penderitaan begitu kejam. Orang benar yang mengalami kemalangan yang begitu kejam. Tetapi Tuhan melindunginya sehingga tidak ada satu tulang pun yang patah. Nah, yang indah dalam penggenapan ini, bahwa hal ini menunjukkan secara detail bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan benar-benar melindungi segala tulang Yesus sehingga tidak ada yang patah. Di tengah segala siksaan, segala dera, segala penderitaan yang Yesus lewati, Tuhan tidak melewatkan detail sekecil ini. Tuhan tidak melewatkan satu detail pun, termasuk detail untuk menjaga agar tulang Yesus tidak ada yang patah. Supaya nubuat tentang Yesus yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 21 ini benar-benar digenapi di kayu salib. Ketika saya mempersiapkan ini, saya membaca sebuah komentar yang sangat bagus saudara ya. Cukup panjang, saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa baca juga di layar kalau saudara kelihatan ya. Hal ini terjadi supaya genaplah kitab suci, tidak ada satupun dari tulangnya akan dipatahkan. Saudara, ayat ini merujuk pada anak domba Paskah yang menurut perintah Allah tidak boleh ada tulangnya yang patah. Jadi memang ini adalah penggenapan dari perintah simbolis yang sangat khusus. Namun kalau kita menyelami lebih dalam, kita bisa melihat bahwa ini juga merupakan campur tangan Allah yang luar biasa untuk melindungi tubuh Yesus yang kudus dari penghinaan terakhir. Setelah ia menyelesaikan misinya di dunia. Sebelum Yesus mati, segala macam penghinaan telah diizinkan terjadi atas dirinya. Tetapi begitu dia mati, tampak jelas bahwa ada tangan ilahi yang tidak terlihat yang menghalangi para prajurit untuk memukul atau mematahkan tubuhnya. Dikatakan ada tangan ilahi yang bekerja di dalamnya. Bukankah ini indah saudara? Bahwa Tuhan bekerja dalam setiap detail karya penebusan Kristus. Tidak peduli segala macam penderitaan dan penghinaan yang diizinkan dilakukan kepada Yesus. Tidak peduli mahkota duri dipakaikan di atas kepala Yesus. Cambuk yang bergerigi merobek tubuh Yesus sampai ototnya terlihat. Tidak peduli pukulan demi pukulan kepada tubuh Yesus. Tidak peduli paku yang menancap tajam di tangan dan kakinya. Ada satu hal yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak membiarkan satu tulang pun patah. Di tengah segala siksaan, bisa jadi satu tulang patah saudara. Tapi di dalam kedaulatannya ia menjaga agar tidak ada satu tulang pun yang patah. Ini sebuah kabar yang indah bagi kita. Kristus orang benar yang sejati. The true righteous one. Ia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Sehingga kita menjadi orang-orang benar karena Kristus. Sehingga kita adalah orang-orang benarnya Tuhan di dalam Kristus. Sehingga apa saudara, di dalam keadaan apapun. Di dalam kemalangan, di dalam penderitaan. Kita gak akan patah. Kenapa? Karena Tuhan melindungi
setiap tulang orang benar, bahkan di dalam kemalangan. Di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam kesakitan, di setiap musim, let me tell you something, Tuhan pegang kendali. And don't get me wrong, semua yang terjadi dalam dunia, termasuk yang terjadi kepada orang-orang di luar Kristus, tentu semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Tapi maksudnya di sini adalah bagi kita anak-anaknya. Lewat apapun yang kita lewati, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nggak ada yang sia-sia dari setiap hal yang kita lewati. Mungkin kita merasa kecewa bisa, kita merasa sedih, kita merasa terluka, tapi itu tidak mematahkan kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan berdaulat. Dan di dalamnya bagi kita anak-anaknya, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita nggak ada yang luput dari matanya Tuhan. Nggak ada yang luput dari kendalinya Tuhan. Dan kenapa ini berarti bagi kita? Karena seringkali kita tidak percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Kita sering mempertanyakan apakah Tuhan tahu apa yang kita lewati? Apakah Tuhan benar-benar memperhatikan saya? Tapi ini kabar baiknya melalui tulang yang tidak dipatahkan. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja juga dalam tiap detail hidup kita. Seperti Ia bekerja dalam tiap detail karya penebusan Kristus. God is in every detail of your life. Rambut di kepalamu tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Amin. Kalau sesuatu terjadi diizinkan dalam hidupmu, di dalamnya Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, hari-hari ini adalah masa yang kita tidak tahu kemana arahnya. Banyak sekali hal yang tidak mengenakan kita dengar akhir-akhir ini. Boleh saya minta kejujurannya, siapa yang pernah terbersit rasa takut dan khawatir dalam hidupmu? Boleh lambaikan tangan? That's it. Apalagi berita-berita tambah mengerikan, saudara ya. Atau hari ini kamu sedang dalam masa yang sulit, kau sedang mengalami hardship, kau sedang mengalami penderitaan hari ini. Saudara, saya mau mengajak kita memandang kepada orang benar yang sejati, the true righteous one, yang tulangnya tidak dipatahkan. Karena lewat tulangnya yang utuh, kabar baik diberikan kepada kita. Apa itu saudara? Bahwa di tengah segala kengerian yang Yesus alami, ada satu pesan melalui sebuah detail tentang tulang yang tidak patah. Bahwa di tengah badai yang kita alami, He holds us in His sovereign hands. Di dalam setiap yang kita lewati, Ia memegang hidup kita dengan tangannya yang penuh kedaulatan. We can trust in Him. Lalu mungkin saudara bertanya, gimana saya bisa yakin bahwa kabar baik ini untuk saya? Apa garansinya? Apa jaminannya? Saya ini masih bergumul melawan dosa loh. Saya sering banget jatuh. Apa iya Tuhan mengasihi saya? Apa iya Tuhan care sama saya bahkan di dalam hal-hal mendetail dalam hidup saya? Apa iya saya ini pasti orang yang benar di hadapan Tuhan? Apa yang memastikan pengharapan ini? Saudara, saya beritahu kalau ini ditentukan oleh bagaimana kita hidup. Jatuh atau tidaknya kita. Setia atau tidaknya kita. Kelakuan kita, kesetiaan kita. Maka hal ini sudah pasti tidak terjamin dan tidak tergaransi. Tetapi dari sinilah kita bisa melihat dasar pengharapan kita. Bukan karena siapa kita, tetapi karena Kristus sang orang benar yang sejati. Dan kita akan melihat hal ini dipastikan dalam hidup kita di poin yang kedua. Kalau poin yang pertama adalah Christ, the true righteous one. Maka poin yang kedua adalah Christ, the Passover Lamb. Saudara, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelum tulah ke-10, Tuhan berikan kepada orang Mesir. Tuhan menyuruh bangsa Israel menyembelih anak domba jantan yang tidak bercela. Oleskan darahnya ke ambang pintu. Sehingga setiap pintu yang ada darahnya dilewati. Makanya namanya Passover, Paskah, dilewati. Hanya anak sulung orang Mesir. Hanya anak sulung yang pintunya tidak ada darah anak domba Paskah yang akan kena tulah ke-10. Dan inilah Paskah pertama, saudara. Dan setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk terus melanjutkan tradisi Paskah ini. Setiap tanggal 14 bulan pertama. And guess what, ini yang
Tuhan katakan. Keluaran 12 ayat 4-6. Kita baca bersama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Saudara, ayat ini bukan sekedar peraturan makan. Kita harus melihat ayat ini dari konteks korban. Domba Paskah, anak domba Paskah yang tidak bercacat, tidak bercela, yang disembelih telah dikuduskan sebagai korban kepada Tuhan. Dan dalam sistem korban Israel yang diperintahkan Tuhan, kesempurnaan fisik korban sangatlah penting. Imamat 22 ayat 20, segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan. Karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Ulangan 17 ayat 1, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang cacat atau sesuatu yang buruk. Sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Binatang persembahan tidak boleh bercacat secara tubuh. Harus sempurna, harus utuh. Kalau tidak, itu hanya adalah kekejian bagi Tuhan. Gak akan diterima, tidak akan dikenan oleh Tuhan. Jadi ketika Allah melarang tulang domba Paskah dipatahkan, ini menegaskan bahwa domba tersebut adalah korban yang utuh dan sempurna. Korban yang tidak rusak, korban yang diterima oleh Tuhan. John Calvin berkata, saudara, Tuhan menetapkan agar tulang-tulang domba Paskah tetap utuh sebagai simbol keutuhan pengorbanan yang menguduskan umatnya. Kristus anak domba yang sejati juga harus tetap utuh di dalam kematiannya. Saudara, di masa itu mungkin orang masih bertanya-tanya mengapa harus dilarang untuk mematahkan tulang domba Paskah. Tetapi hari ini kita tahu bahwa itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara, tulang yang tidak patah menegaskan bahwa Kristus adalah korban yang sempurna. Menegaskan bahwa Kristus adalah korban yang diterima oleh Allah. Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ia adalah korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Tulang Yesus yang tidak patah memberitahukan hari ini bahwa Christ is our perfect Passover Lamb. Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang sempurna. Saudara, di Mesir, anak domba yang disembelih menggantikan anak sulung orang Israel. Alih-alih anak sulung orang Israel yang mati, anak domba yang disembelih menggantikan mereka. Dan inilah doktrin substitusi, penebusan melalui korban pengganti. Sama seperti kita. Harusnya kita yang mati membayar dosa-dosa kita. Tetapi ada yang menggantikan hukumannya. Sang domba Paskah yang sempurna. Kristus menggantikan kita di salib sebagai domba Paskah yang sempurna. Saudara, tulah di Mesir adalah penghakiman Allah atas dosa. Dan seharusnya bukan cuma orang Mesir, tapi orang Israel juga, karena mereka juga orang yang berdosa. Berapa kali mereka meragukan, berapa kali mereka melanggar perintah Allah. Tapi Tuhan menyediakan solusi, jalan keselamatan melalui korban. Kristus adalah korban sempurna yang menyelamatkan kita dari murka Allah. Kenapa? Kenapa kita bisa diampuni? Kenapa kita bisa dikasihi? Kita ini berdosa dan harusnya dimurkai Allah. Apakah Allah berkompromi? Apakah Allah menghilangkan keadilannya? Tentu tidak, saudara. Karena Allah adalah Allah yang benar dan adil. Kita bisa menerima kasih Allah karena keadilannya ditimpakan kepada Yesus. Yesuslah yang menanggung dosa kita. Yesuslah yang menyerap cawan murka Allah. Hukuman yang seharusnya kita terima agar kita bisa menerima kasih Allah. Dan jika di Mesir darah anak domba Paskah dioleskan di ambang pintu, kini darah yang tercurah itu dioleskan ke hidup setiap kita. Memastikan keselamatan, memastikan pengampunan. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darahnya yang menebus kita, membenarkan kita, mengampuni kita, memperdamaikan kita dengan Allah dan menyelamatkan kita. Perhatikan, darah Kristus yang tercurah adalah jaminan keselamatan kita.
Kristus adalah domba Paskah yang sempurna. Dan karena korban Kristus yang sempurna telah diterima oleh Allah, kita yang percaya kepadanya kini diterima secara sempurna di hadapan Allah. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita ada di dalam Kristus Yesus yang sempurna. Saudara, hari ini kita memperingati kematian Kristus dengan satu pengharapan. Karena korban Kristus sempurna, maka keselamatan kita sempurna. Boleh bilang ke kanan kiri, keselamatanku sempurna karena korban Kristus sempurna. Saya mau bilang gak peduli seberapa hancur hidupmu. Gak peduli seberapa gelap masa lalumu. Ketika engkau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatmu yang sudah mati dan bangkit, engkau menjadi miliknya yang berharga. Saudara, berpeganglah pada Sang Anak Domba Paskah yang sempurna, Yesus Kristus sebagai pengharapanmu yang sejati. Kita yang berdosa bisa diterima, dikasihi, bisa diampuni, bisa ditebus hanya oleh satu hal, yaitu pengorbanan Kristus, Anak Domba Paskah yang sempurna. Kepastiannya, jaminannya, garansinya, bukan di seberapa hebat kamu bisa berlaku benar. Bukan di seberapa baik kamu. Bukan di seberapa setianya kamu. Bukan di berapa hebatnya kamu melayani. Bukan di seberapa rajinnya kamu datang ke gereja dalam seminggu. Tetapi jaminan dan garansinya ada di dalam kesempurnaan korban Kristus, Anak Domba Paskah yang sempurna. And because of Christ's perfect sacrifice, we are perfectly redeemed. We are perfectly forgiven. We are perfectly loved. We are perfectly accepted. And we are perfectly saved. Karena korban Kristus yang sempurna, kita ditebus dengan sempurna. Kita diampuni dengan sempurna. Kita dikasih dengan sempurna. Kita diterima dengan sempurna. Dan kita diselamatkan dengan sempurna. Dan bukankah ini kabar baik, saudara? Kalau kabar baik ini tidak menggetarkan hatimu, saya gak tahu lagi apa yang bisa menggetarkan hatimu. Kalau kabar sebaik ini tidak membuatmu mau hidup bagi Tuhan, saya gak tahu apa yang bisa membuatmu hidup bagi Tuhan. Kalau kabar baik ini gak membuatmu mau meninggalkan dosa-dosamu, adiksimu, ketergantunganmu, kecanduanmu, kemarahanmu, kesombonganmu, saya gak ngerti kabar apa lagi yang bisa membuatmu meninggalkan itu semua. Dan saudara, lebih dari segala harapan yang ada di dalam dunia, peganglah ini sebagai pengharapan yang sejati di dalam hidup kita. Kalau saudara tanya, apa jaminannya Tuhan bekerja dalam detail hidupku? Apa jaminannya bahwa saya orang benar dan pasti dijaga, dan pasti di dalamnya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap yang aku lakukan? Jawabannya di dalam korban Kristus yang sempurna, Sang Anak Domba Paskah yang sempurna. Ini jaminannya, saudara. Di tengah segala dunia, di tengah segala hal yang tidak pasti dalam dunia, inilah kepastian sejati bahwa korban Kristus yang sempurna memastikan bahwa kita ditebus dengan sempurna. Kita ini orang yang ditebus dengan sempurna. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah orang yang benar karena Kristus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa. Kita adalah miliknya. Sehingga dalam musim apapun kita tahu kita gak akan hancur. Kita gak akan patah. Bukan karena kita hebat dan kebal, tapi karena kita tahu Tuhan yang bekerja dalam setiap detail karya penebusan juga bekerja dalam setiap detail hidup orang-orang yang ditebusnya. Dan Dia pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikannya tidak selalu baik yang menurut pikiran kita.
Karena kebaikannya itu membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Seperti Jumat Agung, mungkin kita bertanya, what's good about Good Friday? Kenapa namanya good? Padahal ada seorang yang disiksa sebegitu rupa. Ada orang yang dihancurkan sebegitu rupa. Berdarah-darah, disalib mati. What's good about Good Friday? Karena di dalam segala kengerian itu, Allah bekerja untuk membuat kita yang begitu buruk karena dosa kita menjadi benar di hadapannya. Buat kita yang mati karena pelanggaran kita dihidupkan di dalam kematiannya. And that's what good about Good Friday. Di tengah segala hal yang buruk, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang yang dipanggilnya, orang yang dipilihnya, orang yang dikasihinya, orang yang berdosa namun dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. The true righteous one and the perfect Passover Lamb. Selamat memperingati Jumat Agung. Biarkan ini jadi kabar yang paling indah dalam hidup kita. Bahwa Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, memberikan dirinya. Bukan pura-pura. Bukan diwakili oleh orang lain seperti kata orang-orang di luar sana. Bukan hanya bayangannya yang kelihatannya disalib. Dia benar-benar mengalami itu semua. Buat saudara dan saya. Untuk menjadikan kita miliknya. Agar kita yang gak ada harganya jadi berharga bagi dia. Agar kita yang hina jadi berharga di hadapan dia. Semua karena Yesus Kristus, Sang Anak Domba Paskah yang sempurna. Mari kita berdiri bersama-sama.